Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan al-busra atau kabar gembira. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji bahwa kelompok orang-orang yang akan mendapatkan al-busra atau kabar gembira itu adalah as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Nah, siapa berikutnya orang-orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira itu? Maka disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 bahwa kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira itu adalah al-mukhbitun wa basyiril mukhbitin. Maka beri kabar gembiralah kepada kelompok orang-orang yang mukhbitin. Bapak dan Ibu, al-mukhbitun itu diambil dari kata al-khabtu. Al-khabtu itu adalah dataran yang rendah, luas, yang siap untuk dimanfaatkan untuk apa saja. Itu artinya al-khabtu. Jadi itu majas, bermakna bahwa orang yang kemudian dirinya itu penuh dengan kerendah hatian, tidak angkuh, dia itu orangnya tulus, tidak pamrih, penuh dengan ketundukan dan kepatuhan dan kehusuan. Itulah orang-orang yang mukhbit. Sehingga kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-mukhbitun itu adalah al-mutawaddiin, orang-orang yang merendahkan diri, orang yang penuh dengan ketundukan dan kepatuhan. Itulah dia yang dimaksud dengan al-mukhbitun. Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi itu mengambil pendapat dari Mujahid rahimahullah bahwa al-mukhbitun itu adalah al-mutmi'in, orang-orang yang hatinya merasa nyaman, merasa tenang bersama dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan al-mukhbitun. Ada pendapat dari mufassir Imam As-Sa'di itu, beliau menyatakan bahwa al-mukhbit al-khadi li rabbihi al-mustaslim li amrihi wal mutawaddi li ibadihi. Jadi yang dimaksud dengan mukhbit itu adalah orang yang tunduk pada Tuhannya, kepada Allah, lalu patuh terhadap perintah-perintahnya, lalu kemudian dia rendah hati, tidak sombong kepada sesama hamba Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-mukhbit. Jadi dengan demikian, siapa orang-orang yang akan dapat kabar gembira atau al-busra itu? Yang kedua adalah orang-orang yang penuh dengan ketundukan, kehusuan, patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan dia bersama dengan hamba-hamba Allah yang lain tidak punya kesombongan, karena dia selalu merendah hatikan di hadapan manusia-manusia yang lain. Itulah nanti kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan al-busra,
kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa nanti identitas kelompok ini masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan kepada Quran surat An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari di mana nanti akan ditiupkan sangkakala itu, lalu kamu akan datang berkelompok-kelompok. Jadi fata'tuna afwaja, nanti akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Nah, ada ulama tafsir yang menyatakan bahwa datang berkelompok-kelompok itu artinya adalah nanti datang menghadap Allah bersama dengan Rasulnya. Jadi Rasul dengan umatnya, para Rasul dengan umatnya, itu yang dimaksud dengan datang berkelompok-kelompok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dengan rasulnya. Tetapi ada juga ulama tafsir yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nanti akan datang berkelompok-kelompok manusia itu adalah digantungkan kepada penganut atau pengamal amal tertentu. Jadi nanti kalau tukang kelompok hoak kerjaannya cuma tukang bikin berita-berita bohong, bersama para kelompoknya itu datang nanti menghadap Allah sesuai dengan kelompok amalnya. Yang tukang riba kerjaannya cuma menjadi seorang rentenir, kerjaannya mau duduk PC, datang sama-sama seperti kelompok orang-orang yang kerjaannya tukang mau duduk PC. Yang kelompok tukang begini suka minum-minuman, datang sesuai dengan kelompok amalannya. Ada ulama yang kemudian menafsiri fata'tuna afwaja itu dengan kelompok-kelompok sesuai dengan amal yang dilakukan. Kita ingat misalnya di dalam hadis itu tentang kalimat-kalimat kelompok-kelompok orang ini. Misalnya disebutkan di situ ada hadis yang menyatakan man kana min ahli shalah du'ya min babis shalah, kelompok orang-orang yang kemudian ahli salat nanti akan dipanggil dari pintu yang ahli salat. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, kelompok orang-orang yang suka berjihad nanti datang sesuai dengan kelompoknya. Wa man kana min ahli siyam du'a min babir rayyan, nanti yang suka puasa, kelompok orang-orang yang senang puasa nanti datang sesuai dengan identitas kelompoknya. Wa man kana min ahli shadaqah du'a min babis shadaqah, siapa yang suka sedekah, ahli sedekah nanti datang sesuai dengan amal masing-masing menghadap Allah. Nah, sekarang kita tinggal bertanya pada diri kita, termasuk di ahli apa kita, di kelompok mana atau identitas mana kita. Apakah termasuk kelompok orang-orang yang nanti sobirun? Apakah kelompok termasuk orang-orang yang mukhbitun? Nanti kita akan menghadap Allah, datang sesuai dengan kelompok identitas masing-masing dan sesuai dengan amal masing-masing. Sekedar kita sebelum melanjutkan kajian ini merefresh kembali tentang pemahaman kita bahwa kedatangan manusia atau kelompok-kelompok manusia itu nanti seluruhnya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangkakala kedua. Jadi pada sangkakala pertama itu seluruh makhluk sudah mati semuanya. Nah, nanti pada saat sudah sangkakala kedua, jadi jarak antara sangkakala, tiupan sangkakala pertama dan kedua itu disebut dengan 40 ya. Tapi tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun jaraknya. Jadi ma bainan nafhatain arbaun, pokoknya antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua itu 40. Arbaun yauman au syahran au sana, tidak tahu apakah disebut di situ, tidak disebutkan apakah 40 hari jaraknya
atau 40 bulan atau 40 tahun. Nah, setelah 40 itu tadi, lalu kemudian sangkakala kedua ditiupkan, summa yunzilullahu minas sama'i ma'a fayanbutuna kama yambutul biql. Kemudian Allah lalu menurunkan air dari langit sehingga mereka semuanya tumbuh lagi, hidup lagi sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ketika kemudian ada air yang datang dari langit atau hujan. Jadi tumbuh lagi, hidup lagi ya. Ada yang menarik jamaah yang dirahmati Allah di hadis itu, laisa minal insani syai'un illa yubla illa azman wahida wa huwa ajmud dzanbi wa minhu yurakkabu al khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada di tubuh manusia itu ketika sudah mati, tidak ada tubuh manusia itu kecuali akan hancur dimakan tanah semuanya, kecuali satu tulang. Satu tulang itu adalah ajmud dzanbi, tulang ekor. Karena dari tulang ekor itulah nanti manusia akan disusun, dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi namanya tulang yang tidak akan hancur itu adalah ajmud dzanbi, tulang ekor. Semuanya akan hancur ketika sudah dimasukkan ke kuburan itu. Cuma satu tulang yang tidak akan hancur, namanya ajmud dzanbi, tulang ekor. Nah, kira-kira hadis ini sudah lama disampaikan oleh Rasulullah, belasan abad hadis ini sudah disampaikan, masih menjadi misteri ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan logika tentang ajmud dzanbi ini atau tulang ekor yang tidak hancur ini ya. Nah, di beberapa abad kemudian ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu, satu abad yang lalu, ada seorang ilmuwan peneliti yang mampu kemudian memberikan penjelasan terhadap kebenaran hadis ini. Seorang ilmuwan Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1935 itu. Dalam penelitiannya dia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor atau ajmud dzanbi. Dari inilah makhluk hidup itu bermula. Di penelitiannya itu dia memotong tulang-tulang ekor dari sejumlah binatang melata, lalu kemudian mengimplantasikan ke dalam embrio organisme. Hasilnya dari tulang ekor itulah kemudian tumbuh dan membentuk janin. Dan berdasarkan penelitian mutakhir seperti yang disampaikan oleh Jamil Zainir, itu salah seorang trainer dari Asia Tenggara, itu menyatakan bahwa tulang ekor itu merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga kemudian meninggal dunia. Dia itu merekam semua perbuatan baik dan buruk manusia, dan perbuatan mereka ini akan punya pengaruh terhadap kondisi tulang ekor itu. Putih, bersih atau hitam kotor, semakin banyak energi negatif atau keburukan yang dilakukan oleh anak Adam ini, semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah kemudian bahwa nanti balasan seseorang pada hari kiamat tidak akan pernah tertukar, dan tulang ekor inilah manusia kelak akan kembali dicipta dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal mereka. Nah, kalau kita baca surat Yasin itu ayat 78 sampai 79, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idama wa hiya ramim kul yuhyiha alladhi ansa'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu?
Katakan Muhammad, kata Allah, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakan pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Itu dalam Quran surat Yasin ayat 78-79. Nah, memang menarik, semakin kita belajar tentang Al-Quran itu, semakin banyak ilmu-ilmu yang kemudian terus mengalir kita ketahui. Contoh misalnya Dr. Nadia Tayyara itu nulis Mausu'atul Ijaz fil Quran itu. Dia menulis tentang bagaimana hubungan sains itu dengan Quran dan hadis itu. Contoh yang beliau sampaikan misalnya di antara sekian banyak tulisan dan kajiannya yang cukup menarik gitu, bahwa saat Allah Subhanahu wa taala memposisikan posisi tidur pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu, yang tidurnya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 309 tahun. Tidur selama itu. Tidur selama itu. Di dalam Quran surat Al-Kahfi 18 itu disebutkan wa tahsabuhum ayqada wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Nah, di buku itu disebutkan oleh Dr. Nadia Tayyara itu tentang borok pembaringan. Jadi kalau ada orang kena sakit, lalu kok kemudian dia tidak bisa bangun, posisinya tidak bisa bergerak lagi, maka tugas dari perawatnya, keluarganya yang merawat orang ini, harus membolak-balikkan tubuh orang ini tiap 2 jam agar supaya tidak lecet kulitnya. Karena kalau dia sudah tidur selama 12 jam, tidak ke kanan, tidak ke kiri, maka akan ada borok-borok di pembaringan itu. Maka tugas seorang dokter, tugas seorang perawat yang merawat misalnya orang sakit, orang tuanya yang sakit, yang tidak bisa bergerak itu, harus dibolak-balikkan nanti per 2 jam. Karena kalau sudah tidur selama 12 jam itu, dalam kondisi tidur akan banyak lecet-lecet borok pembaringan itu namanya. Nah, bagaimana kalau orang itu tidur 309 tahun? Maka disebutkan di dalam Quran tadi surat Al-Kahfi 18 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dibolak-balikan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Jadi dibolak-balikan oleh Allah. Nah, inilah kemudian contoh saintis ya. Kemudian pemahaman, karena pada saat tidur itu maka tulang itu kemudian akan ketemu dengan ranjang itu, sehingga kemudian membuat lecet. Hati-hati. Ini perhatian buat kita yang mungkin diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat orang sakit atau merawat orang tua. Jangan kemudian tidak dibolak-balikkan, karena nanti akan ada borok-borok pembaringan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kemudian akan lanjutkan sekarang. Apa ciri-cirinya orang al-mukhbitun itu? Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 35 kelanjutannya. Tadi di ayat 34, di ujung ayat 34 disebutkan wabasyiril mukhbitin, maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang mukhbit ini, orang-orang yang kemudian tunduk, patuh, khusyuk, tawadhu, orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini, beri kabar gembira, kata Allah. Siapa orang-orang itu? Disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 35, ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi disebutkan di ayat 35 itu ciri-ciri orang al-mukhbit itu, orang-orang yang nanti akan dapat kabar gembira berupa nikmat surga yang abadi itu adalah cirinya yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi al-mukhbitun itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka. Jadi wajilat terambil dari kata wajal, kegetaran hati menghadapi keagungan sesuatu. Karena keagungan sesuatu itu dapat menjatuhkan hukuman atau kemudian mencabut fasilitas atau nikmat yang sudah diterima. Gemetar hatinya ketika kemudian disebutkan Allah. Nah, kalimat ini juga ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang menggambarkan sosok orang beriman yang sudah sering kita dengar ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Jadi al-mukhbitun itu cirinya juga wajilat qulubuhum, gemetar hatinya di saat mendengar tentang Allah, tentang perintah-perintahnya, tentang larang-larangannya. Ketika disebutkan Allah, takut amal-amal yang selama ini dilakukan tidak diterima, takut. Ada ketakutan yang luar biasa. Takut dosa-dosanya yang sudah dilakukan itu belum terampuni. Gemetarlah kalau disebut nama Allah itu, sehingga mendorong dia semakin taat kepada Allah. Tetapi kemudian setelah ingat pada Allah, tentang amalnya takut tidak diterima, tentang dosa-dosanya yang pernah diperbuat takut belum diampuni oleh Allah, lalu ingat pada Allah, lalu kemudian nanti muncul ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Muncul ketenangan setelah kemudian ada takut. Nah, menarik apa yang menjadi ungkapan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu yang sekarang lagi viral tentang kehidupan ini. Beliau menyatakan begini, tastarihu fit ta'irah wa la ta'rif man qa'iduha, wa tastarihu fis safinah wa la ta'rif kubtanuha, afala tastarihu fi hayatika wa anta ta'lam annallaha mudabbiruha. Ini luar biasa, ini menjadi viral sekarang kalimat ini. Kamu bisa tenang naik pesawat, padahal kamu tidak tahu siapa yang menjadi pilotnya. Kamu tenang naik kapal, padahal tidak tahu siapa yang menjadi nakhodanya. Kalau kita tambah, kamu naik kereta api, kamu tenang naik kereta api, padahal kamu tidak tahu siapa yang menjadi masinisnya. Lalu kenapa kamu tidak tenang dalam hidup kamu, padahal kamu sudah tahu Allah lah yang mengurus kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-mukhbitun adalah orang yang merasa tenang dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak terlalu larut dalam kesedihan-kesedihan dalam hidup. Saya ingin ulang itu. Selama ini, sebelum kejadian pesawat jatuh itu, paling tidak orang yang sudah biasa naik pesawat, mau haji naik pesawat Garuda, kenapa tenang? Padahal tidak tahu siapa yang jadi pilotnya, siapa yang jadi superbusnya naik travel, naik kapal, kita tidak pernah tahu. Kita tenang, percaya saja. Tetapi kenapa dalam urusan-urusan kehidupan kita sendiri, padahal sudah tahu bahwa Allah lah yang mengurus kita, kita lahir saja tidak diminta, Allah yang akan mengurus kita, kenapa kemudian tidak tenang hidup kita? Nah, orang yang al-mukhbit itu
Mukhbitun itu yang nanti akan mendapatkan kabar gembira dari Allah adalah orang-orang yang kemudian punya perasaan nyaman, tentram dan tenang bersama dengan Allah. Itulah orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira. Maka jangan terlalu kemudian di dalam Quran surat Al-Hadid itu, paling tidak Bapak dan Ibu kalau baca Quran surat Al-Hadid itu banyak ayat-ayat yang menggambarkan agar kita itu menjadi orang-orang yang tidak terlalu bersedih terhadap kehidupan dunia. Di dalam Quran surat Al-Hadid itu disebutkan ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi setiap musibah yang terjadi di bumi dan yang menimpa dirimu itu semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi jauh berapa ratus tahun yang lalu sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Sebutkan lagi di dalam ayat surat Al-Hadid itu, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu itu tidak bersedih terhadap apa yang tidak kamu terima atau luput dari kamu, dan juga agar tidak terlalu gembira banget dengan apa yang kemudian kamu terima. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi maka orang al-mukhbitun itu tidak terlalu larut di dalam kesedihan, karena dunia ini hanya sebuah permainan, hanya sebuah sendagurau saja yang isinya cuma orang yang berbangga-bangga saja. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhur bainakum. Ketahuilah bahwa dunia ini cuma permainan saja, sendagurau saja. Isinya apa sih di dunia ini? Cuma orang bangga-banggaan dengan hartanya, bangga-banggaan dengan anaknya, bangga-banggaan dengan ilmunya, bangga-banggaan dengan jabatannya. Cuma itu isinya. Maka jangan terlalu bersedih dengan apa yang luput, dan jangan terlalu bergembira dengan apa yang diterima, karena itu cuma permainan saja. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu sedih, karena yang sudah mengurus kita itu Allah. Kita tahu bahwa yang mengurus kita itu adalah Allah. Kenapa lalu kemudian tidak tenang seperti tenangnya kita naik pesawat, naik kapal, naik kereta api yang tidak tahu siapa yang memonitori itu dan kemudian menjadi supirnya? Maka yang pantas justru kita sedihkan, di dalam Quran surat Al-Hadid itu disebutkan teguran Allah buat kita yang sudah berislam lama namun hati kita tidak tunduk terhadap kebenaran dan tidak tergerak untuk mengamalkannya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16 itu disebutkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ada banyak kehilangan waktu. Abu Bakar bin Ayyasi itu menyatakan begini, luar biasa itu beliau menyatakan, orang kalau kehilangan uang 1 dirham, dia kehilangan uang, sudah bingung, innalillah, uangku hilang, gimana ini? Kira-kira ketika uang hilang 100 ribu, kebingungan, sudah bilang innalillah, uangku hilang. Tapi saat kemudian mereka kehilangan waktu, mereka tidak ada yang mengatakan waktuku sudah dekat, waktuku sudah hilang, waktuku sudah terbuang begitu saja. Tidak ada yang kehilangan itu. Aku sudah lepas tidak sholat sunat fajar, aku tidak sholat asar berjamaah,
Tidak ada yang kehilangan waktu itu. Betapa ruginya kita menjadi orang yang seperti itu. Banyak orang yang ketika kehilangan dunia bingung, pusing, sampai sakit. Tapi saat kehilangan waktu, ketika sudah umurnya bertambah lagi, tidak ada yang kemudian menangis, kemudian sudah dekat aku, tidak ada yang menangis begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ciri pertama orang yang al-mukhbit itu yang akan dapat kabar gembira adalah orang-orang yang kemudian ketika disebut nama Allah dia bergetar hatinya karena merasa dosa-dosanya masih banyak, amalnya belum tentu diterima, dan dia kemudian semakin kuat untuk taat kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang al-mukhbitun itu adalah was-sabirina ala ma asabahum, bersabar dengan musibah yang menimpanya. Jadi orang al-mukhbit itu seperti itu. Kalau kemarin disebutkan orang yang punya jiwa sabar itu kan dalam 3 hal itu. Sabar dalam taat kepada Allah, lalu kemudian sabar menjauhi maksiat, dan yang ketiga ini, khusus yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah atau ketika ditimpa ujian oleh Allah. Nah, orang yang al-mukhbitun itu senantiasa dia tenang dan tegar di dalam menghadapi musibah itu. Bahkan sebagian ulama salaf itu menyatakan, pujilah Allah saat ditimpa musibah. Mereka mengatakan, laula masaibud dunya lawaratna al-akhirah minal mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia, maka akan datang kepada hari akhirat kita dalam keadaan bangkrut. Kalau tidak ada musibah-musibah di dunia ini, maka kita nanti akan datang di akhirat dalam keadaan banyak kebangkrutan. Oleh karena itu, kenapa? Karena musibah itu menggugurkan dosa-dosa dengan sabar itu. Dosa mengurangi timbangan kebaikan kita. Maka pujilah Allah saat ditimpa musibah dan mohon kepada Allah diberikan kesabaran. Nabi SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Rawahu Abu Daud. Ini penting, kata sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba ketika ditentukan kedudukannya yang tinggi nanti di sisi Allah, namun amalannya tidak sampai, padahal dia punya kedudukan tinggi nanti di sisi Allah, tapi amalannya tidak sampai, maka Allah akan memberikan ujian, musibah kepada dirinya, kepada hartanya, atau kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pujilah Allah saat ada musibah, bahkan itu kata sebagian ulama salaf, karena disebutkan di dalam hadis itu, sesungguhnya seorang hamba ketika Allah sudah menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah hamba ini, tetapi amalnya tidak cukup, amalnya tak cukup, maka Allah akan berikan musibah, ujian kepada dirinya. Mungkin kan dia sakit, mungkin dia kena begini, lalu kemudian akan diuji dengan hartanya, mungkin kekurangan, mungkin kecurian, mungkin macam-macam, atau mungkin diuji dengan anak-anaknya, supaya nanti orang ini kemudian kedudukannya tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalnya yang kurang. Kenapa? Karena dia mengambil pahala kesabaran yang unlimited. Tetapi penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya sabar dalam konsep kena musibah ini adalah pada saat guncangan yang pertama kali. Inna sabra fi sadmatil ula
Sesungguhnya sabar itu adalah dilihat ketika menghadapi guncangan yang pertama. Ceritanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang ibu yang nangisi anaknya yang mati itu di pekuburan, lalu diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar, sabar. Rupanya ibu ini tidak mempedulikan. Bahasanya, sampai tidak tahu perasaan saya, sampai tidak tahu perasaan saya. Apa yang terjadi? Tidak tahu perasaan saya. Besoknya ketika diingatkan perempuan ini, lalu kemudian didatangi oleh sahabat, kemarin itu Rasulullah yang ingatkan kamu, kenapa kamu kemudian tidak mendengarkan? Rasulullah baru sadar, lalu datang kepada Rasulullah, saya sabar ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Maka Rasulullah menyatakan, innas sabra fi sadmatil ula, sesungguhnya sabar yang sebenarnya itu adalah ketika menghadapi guncangan yang pertama. Jadi kalau orang sabar itu menghadapi musibah ujian, awalnya yang dilihat itu sabar atau tidak di awal, karena nanti sebulan setahun setelah itu ya senang, santai aja. Jadi yang dimaksud dengan sabar ketika musibah pertama itu adalah inna sabra fi sadmatil ula. Jadi di guncangan yang pertama itu dinilai orang itu bersabar atau tidak. Ciri yang ketiga, ada 4 ciri. Wal muqimis shalah. Al mukhbitun itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salat adalah amalan yang nanti pertama kali akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu. Jadi ini sudah kita sama-sama maklum dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Dan al-mukhbitun ini, orang-orang yang dapat kabar gembira dari Allah, al-mukhbitun ini adalah orang yang menegakkan salat. Maka seperti yang saya sampaikan, indah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, bahwa hamba manusia itu cuma 2 kali berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali berdiri adalah pada saat dia berdiri salat di dunia, dan yang kedua hamba itu berdiri di hadapan Allah nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. Maka kalau berdirinya pertama kali di dunia itu bagus, salatnya bagus, maka itu akan memudahkan berdirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika berdiri pertama kali seorang hamba di dunia itu tidak bagus, maka itu juga akan mempersulit pada saat nanti dia akan berdiri di hadapan Allah untuk kedua kalinya, yaitu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penting untuk kita sama-sama ketahui dalam konsep salat ini, saat sebelum melakukan salat, saat melakukan salat, dan pada saat sesudah melakukan salat. Karena orang yang al-mukhbitun itu disebutkan dalam Al-Quran itu adalah menegakkan salat, bukan mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Kalau sudah menegakkan salat berarti adalah proses sebelum salat, saat salat, dan sesudah salat. Sebelum salat tentu dia harus ikhlas, harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, isbagul wudunya yang benar. Saat salat juga begitu, harus sungguh-sungguh, tumakninah, khusyuk. Dan sesudah salat pun kemudian dia menjaga apa yang menjadi bacaan-bacaan dan gerakan salat itu dalam kehidupan sosialnya. Itu yang sungguh-sungguh. Bahkan menjaga waktu salat itu di awal waktu dan diusahakan untuk berjamaah. Menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar itu. Beliau ketika menulis buku Jurus Sehat Rasulullah itu, salah satu tulisan beliau, ungkapan beliau di buku itu, beliau katakan salat yang tepat waktu itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam rangka menyesuaikan pengeluaran hormon-hormon dalam tubuh dengan waktu yang sudah ditentukan di awal waktu salat. Nah, orang yang menunda-nunda salat itu akan mengacaukan sistem tubuhnya, ya, karena pengeluaran hormonnya itu kemudian tidak menjadi optimal, sehingga tubuhnya justru nanti akan bermasalah. Jadi di dalam fikih itu, di dalam hadis Rasulullah yang berkaitan dengan
ini disebutkan fa innar rajula la yakuna min ahlil jannah fa yata'akharu 'anil jum'ah fa yu'akhiru 'anil jannah wa innahu lamin ahliha. Ada seseorang yang termasuk ahli surga, namun karena dia sering terlambat ngikutin sholat Jumat, sehingga dia pun kemudian akhirnya diakhirkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan sungguh dia termasuk penduduk surga sebenarnya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirumullah. Ada satu kaum senantiasa yang berlambat-lambat dalam menghadiri salat sampai Allah pun kemudian mengakhirkan mereka. Umar bin Khattab, kisah yang luar biasa, dan ini memang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Umar bin Khattab itu kemudian sampai mensedekahkan kebunnya yang indah itu karena ternyata gara-gara dia datang ke kebunnya sampai tidak sholat jamaah asar. Saat itu kemudian selesai ke kebunnya melihat, lalu kemudian orang-orang sudah sholat asar. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'atat salat al-asri fil jamaah ushidukum anna hati'i alal masakin sadaqatan liyakuna kaffaratan lima sana Umar. Inna lillah, katanya Umar, aku telah luput dari salat asar berjamaah. Aku persaksikan sekarang pada kalian bahwa aku sedekahkan kebunku untuk orang-orang miskin sebagai penebus dari apa yang telah diperbuat oleh Umar. Ini luar biasa, karena Umar tahu bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah 238 salat asar itu khusus disebutkan hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tahu betul, bahkan Rasulullah menyatakan siapa yang kehilangan salat asar berjamaah sama seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Lah Umar kemudian tahu gara-gara dia datang ke kebunnya lalu terlambat sholat asar, dia sedekahkan. Ini tidak bisa kita lakukan karena begitu pentingnya kemudian kita berjamaah itu. Al-mukhbitun bisa menegakkan sholat. Yang terakhir, ciri orang yang al-mukhbitun itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang keempat dari al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang kemudian suka memberi sebagian dari rezekinya kepada orang lain. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang keutamaan dari orang-orang yang bersedekah ini. Ada sedikit saya sampaikan bahwa menariknya Ali bin Abi Thalib itu setiap mau memberi sesuatu, mensedekahkan sesuatu, Ali bin Abi Thalib itu punya kebiasaan dibagi 4. Karena beliau kemudian mendasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau kalau mau ngasih sesuatu itu dibagi 4. Jadi kalau dia punya uang 100.000 dibagi 4. 25.000 dikasihkan di waktu malam hari. Unik ini. Nanti 25.000-nya dikasihkan di siang hari. 25.000-nya terang-terangan. 25.000-nya sembunyi-sembunyi. Apa yang mendasari Ali melakukan itu? Supaya nanti ketika Allah tanya, kamu pernah memberikan infak sedekah? Pernah. Di waktu terang-terangan sudah. Jadi tidak riak, terang-terangan biar menjadi contoh buat yang lain, sama sekali tidak riak, hanya untuk contoh. Sembunyi-sembunyi juga pernah. Karena sembunyi-sembunyi itu inna shadaqata sirri la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatus su. Jadi kalau orang melakukan sedekah sembunyi-sembunyi itu nanti akan memadamkan murka Allah, lalu kemudian nanti akan terhindar dari kematian yang jelek.
Lalu pernah kamu berinfak di siang hari? Pernah malam hari? Pernah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 274, bapak dan ibu bisa baca nanti. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya bisa di malam hari, bisa di siang hari, lalu kemudian bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Nah, uniknya Ali bin Abi Thalib kemudian punya kebiasaan kalau dia mau bersedekah atau infak itu dibagi 4, supaya nanti ketika ditanya Allah semuanya pernah dilakukan. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, posisi kedua orang yang akan mendapatkan al-busra, kabar gembira dari Allah berupa nikmat surga nanti adalah orang-orang yang penuh dengan ketundukan kepada Allah, patuh terhadap perintah-perintah Allah, lalu kemudian sesama manusia dia tidak pernah sombong, dia tawadhu, dia menjadi orang yang rendah hati. Kelompok orang-orang inilah yang nanti al-mukhbitun, inilah yang nanti akan mendapatkan kabar gembira yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala setelah kelompok orang-orang yang bersabar. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.